Tes satu. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bab baik jual beli. Sini halaman 59. Kalau kitab yang general syarahnya halaman 344. Al-bai'u jual beli. Al-bai'u bermula jual beli lughatan pada bahasa, muqabalatu syai'in bi syai'in, yaitu tukar menukar sesuatu, bi syai'in dengan sesuatu. Kemudian kita masuk ke bab muamalah, karena sudah menyelesaikan bab ibadah di kitab Nailur Raja, tapi kan sampai bab saum aja. Bab hajinya, karena di kitab itu ada ya, kalau padahal ada di kitab lain kayaknya bab haji itu ada, tapi kita kada membahas itu, langsung kita loncat ke bab muamalah, bab jual beli. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tis'atu a'syar rizki fit tijarati, 90% rizki Allah itu ada di dalam perdagangan, ya jual beli. Wa usyru wal usyru fil mawasi, dan 10% ada di peternakan. Jadinya bila nak cepat sugih berdagang, yalah, putar duit cepat sugih. Karena rizki Allah itu 90% di dalam perdagangan. Kemudian Nabi pernah ditanya, ayyul kasbi atyabu, pekerjaan apa yang paling baik? Nabi menjawab, amalul mar'i biyadihi, pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrurin, dan perdagangan yang tidak ada tipu menipunya. Tuh nang paling abdal. Amalul mar'i biyadihi itu ya, kayak kita biasa kita tuh kayak bertani ya lah. Lalu ulama berbeda pendapat apakah nang lebih abdal tuh bertani atau berdagang. Sebagian mengatakan bahwasanya bertani itu lebih abdal daripada berdagang, karena bertani itu manfaatnya bukan hanya pada manusia tapi juga pada binatang. Coba kita misalnya bertani, bertanam buah-buahan atau dosagen benih itu, nah kan biasanya kalau sudah tumbuh benihnya, nang memakannya tuh kan biasanya sebelum manusia siapa? Burung ya. Kalau bila guguran bebenyo siapa makan? Iwak nila. Ya kalau ya lah, berarti kan manfaatnya tuh bukan hanya untuk manusia. Tapi sebagian mengatakan yang lebih utama itu, lebih baik itu adalah berdagang, karena memang profesi Nabi berdagang ya lah. Artinya bila hendak sugih tadi ya berdagang, ya berdagang dengan jujur. Lalu bila hendak berdagang kita harus paham bagaimana tata cara transaksi berdagang atau jual beli. Bila kada tahu, karena banyak tagawin yang haramnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu jual belinya bisa kada sah kalau kada tahu. Maka harus tahu, orang nang berdagang harus tahu tata cara jual beli itu kayak apa, kadang nang bujur itu supaya diberkahi. Al-bai'u bermula jual beli lugatan pada bahasa, muqabalatu syai'in bi syai'in, yaitu tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Ini secara bahasa baik. Biasanya kita mengartikan al-bai'u itu apa artinya? Menjual kayalah, asyira'um membeli. Padahal kata al-bai'u ini maknanya bisa jual beli, bisa artinya menjual, bisa membeli. Bi'tu misalnya ba'a itu bisa berarti menjual, bisa membeli. Begitu juga kebalikannya.
syira. Syara asalnya kan syara artinya membeli. Maknanya itu bisa menjual, bisa membeli. Di Quran surah Yusuf apa? Wa syarauhu bi tsamanin bakhsin. Dan mereka menjual akan Yusuf bi tsamanin bakhsin dengan harga yang murah. Wa syarauhu. Kata syarau itu kan artinya syara. Asal artinya membeli. Makna di Al-Qur'an artinya menjual. Kalau ialah surah Yusuf ayat 20 bah. Ya kalau wasyarauhu bi tsamanin bakhsin, dan mereka menjual akan Yusuf dengan harga yang rendah atau harga yang murah. Berarti makna syara itu bukan hanya membeli tapi bisa menjual. Atau di Al-Qur'an Al-Baqarah lebih dekat lagi, wala bi sama syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Di atasnya wattaba'u ma tatlus syayatin. Di ujung ayatnya wala bi sama syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Mereka buruk sekali sesuatu yang mereka jual akan diri mereka. Nah, walabi sama syarau. Ya, kalau syarau asal artinya membeli, tapi di situ maknanya menjual. Al-Baqarah ayat 102. Cari seorang anak wattaba'u ma tatlus syayatin, minyak ada khilaf. Kemudian tadi al-bai'u lugatan pada bahasa muqabalatu syai'in bi syai'in, yaitu tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Berarti pasti ada, bukan hanya satu pihak, berarti ada dua belah pihak. Ialah si A memberikan sesuatu kepada si B, si B memberikan sesuatu kepada si A. Secara bahasa itu disebut dengan jual beli. Secara bahasa, pahamlah. Atau misalnya muqabalatu syai'in bi syai'in itu misalnya Joko, assalamualaikum, jika waalaikumsalam, jika berarti kan aku tuh menukar sesuatu assalamualaikum, kemudian ujar ikam waalaikumsalam, kemudian ikam membalas sesuatu nang aku unjuk ikam, berarti itu termasuk baik kalau cara bahasa mengucap salam, menjawab salam, atau misalnya tegur sapa Joko, apa kabar? Jika alhamdulillah baik. Ya Allah, itu kan berarti muqabalatu syai'in bi syai'in. Secara bahasa itu disebut jual beli secara bahasa, paham? Kemudian perhatikan di footnote nomor 1. Footnote nomor 1 di bawah ada kadza atlaquhu. Kemarin pernah belajar di Maktabul Iqas. Kata kada itu berarti apa? Ketidaksetujuan. Yang berarti kan kata kada itu berarti berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi ini kanlah definisi jual beli secara bahasa muqabalatu syai'in bi syai'in, tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Lalu ujian musannif Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri ujisidin kada atlaquhu. Begitulah ulama memakaikan akan definisi baik. Definisi bai'un itu menurut bahasa ujisidin ulama menulis muqabalatu syai'in bi syai'in, tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Berarti kata kada itu ujisidin sebujurnya aku kan setuju, tapi kan sidin tetap menulis al-bai'u lugatan muqabalatu syai'in bi syai'in kada atlaquhu. Itulah ulama menulis kayak itu sidin, dan aku menulis kayak itu juga, tapi sebujurnya aku kada setuju dengan definisi baik itu secara bahasa muqabalatu syai'in bi syai'in. Uji sidin enggak setuju kok. Nah, kata kada itu wa qayyadahu. Tuh kalau di kitab sini apa nih? Nomor berapa? Mau 7 di sini, 7 lah. Lain enggak? Ya masing-masing lah, lihat anunya, footnote-nya ada sama. Kalau di sini nomor 1. Kalau di sini nomor 5. 7. Kalau di situ nomor 5. Masing-masing lihat footnote-nya lah. Ini nang nomor-nomor ini nah. Yang nomor sini nah. Nanti pilihnya kada paham tak gunakan, tapi jangan dipotong dulu, aku menjelaskan bila aku bagaimana misalnya pertanyaan tak.
Kada atlaquhu jusidin. Seperti itulah ulama memakaikan definisi baik itu dengan muqabalatu syai'in bi syai'in. Tapi sidin aku kan setuju. Wa qayyadahu, dan mengikat akannya makna baik tadi secara bahasa, ba'duhum, oleh sebahagian mereka ulama fikih, bima, dengan sesuatu, idza kana ala jihatil muawadati, dengan sesuatu apabila adalah sesuatu itu ala jihatil muawadati, atas jihad muawadah. Muawadah itu tukar menukar sesuatu juga, tapi maliyah dengan harta. Kalau muqabalatu syai'in bi syai'in tadi, pokoknya bilihnya antara si A si B, si A mau unjuk sesuatu, si B membeli sesuatu, berarti itu termasuk jual beli, paham? Tapi kalau diikat dengan ala jihatil muawadah, berarti sesuatu yang ditukar menukar itu harus berupa barang atau harta. Kada sah, kada disebut jual beli secara bahasa kalau bukan menggunakan harta. Contoh misalnya teh di sini, li ikhraji nahwi ibtida'is salami wa raddihi, untuk mengeluarkan seumpama memulai salam, wa raddihi, dan menjawab salam. Paham? Kalau secara bahasa tadi secara bahasa saja tanpa ada quyud, ala jihadil muawadah, paham? Berarti kan muqabalatu syai'in bi syai'in, berarti salam dan menjawab salam termasuk baik, termasuk jual beli. Tapi ketika dikuyud dengan ala jihadil muawadah, berarti yang namanya jual beli itu mengucap salam, membalas salam itu kada termasuk baik, karena yang diserah terimakan itu harus berupa harta. Nah, pahamlah. Berarti kalau dikuyut dengan ala jihadil muawadah, salam pada termasuk baik, pada termasuk jual beli, paham kah? Yang apa? Ada cangkal, Bang. Paham? Harus kedua-duanya itu berupa harta. Kemudian kita ke atas ulang ke yakutnya. Wa syar'an, dan menurut syariat. Berarti ini jual beli yang dianggap sah menurut syariat. Aqdu, yaitu akad. Definisi jual beli menurut syariat yang pertama akad. Apa itu akad? Kita nomor 2. Kalau nomor 2 itu langsung keluar daripada akad. Ini makna akad itu apa garang? Cari di kitab yang di atas. Perhatikan di arkanul bai'i, perhatikan. Ada arkanul bai'i salasatun aqidani wa huma al-bai'u wal mushtari wa ma'qudun alaihi wa huwa tsamanu wal musmanu wa sighatun. Sigat itu ya akad. Hiya al-ijabu wal qabulu. Berarti di dalam jual beli nang sah menurut syariat yang pertama harus ada akad, yaitu ijab dan kabul. Ambil pantus genal tuh. Ini kalau kada muat ambil genal tuh. Yaitu yang pertama definisinya akdu, harus ada akad. Bila jual beli kan ada akad. Akad itu kan ada ijab, ada kabul. Ini nang pedagang nih, hati-hati. Itu kaina, perhatikan, banyak menggawi nang haramnya daripada nang halalnya. Lalu kaina harta-harta itu, harta-harta nang dihasilkan daripada gara-gara salah dalam akad atau salah dalam jual beli, berarti karena melahirkan harta yang haram. Lalu karena ya kada pendapatan, yang kalau lakukan beribadah segalanya. Yang terlalu pegang HP abisnya, pegang HP abis. Binian tutup nunduk.
buruk basah. Ano kipasnya kalau kan. Sudah. Terus dijahit. Udah naik kan? Posisi sar. Tadi yang namanya pertama wasyar'an, ada akad. Apa ikan putih? Yang akdu mu'a wadatin ma liyatin tufidu milka ainin au manfaatin alat ta'bid. Nah, apa itu? Perhatikan. Menurut syariat, baik itu akad harus ada akad. Akad itu kan tadi itu di apa namanya di rukun baik itu ada sigat itu ada namanya yang jangan mengganggu abahnya. Ijab dan kabul. Harus ada terjadi ini di dalam jual beli antara si penjual dengan si pembeli, paham? Apa itu ijab, apa itu kabul? Langsung tadi kita sedikit pincau. Itu ada catatan kakinya di sini di nomor 2, ada di kitab ini nomor sini. Gue apa sini kabul? Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, itu nah. 2, 3 adalah kok. Ada ijab kabul lah. Perhatikan, yang pertama syarat dari jual beli itu akad. Definisinya ada akad, yaitu ada ijab, ada kabul. Perhatikan ijab. Apa itu ijab? Huwa ma yadullu ala tamliki dalalatan zahiratan. Adalah, yes. Adalah. Ibu kali arkanul baik. Ada itu bagiannya yang wasigatuhu wasigatun. Sigat. Sigat di sini teh. Di atas ada tuh lemau, berarti lemau 2, 1, 2. Perhatikan. Ada ijab, ada kabul. Ijab ini dari si penjual baik, ini dari si pembeli mustari. Perhatikan, apa itu ijab, apa itu kabul? Huwa, ijab itu ma yadullu ala tamliki, sesuatu yang menunjukkan atas perpindahan kepemilikan, dalalatan zahiratan, dengan dalil yang jelas. Kabi'tuka, contohnya ijab ini. Oh, jadi si penjual. Nah, jis aku jual, aku misalnya aku berdagang berwarung. Aku jual sebungkus nasi ini lawan ikam dengan harga 15.000. Itu ijab namanya. Ya jis, nggih, ulun tarima, kabul namanya. Nah, paham? Harus ada di dalam jual beli itu akad. Akad itu ijab dan kabul. Ijab ini kalimat yang dilapaskan oleh si penjual untuk menyatakan pemindahan kepemilikan kepada si pembeli, paham lah?
kalimat atau lapas yang dikeluarkan oleh penjual untuk menyatakan perpindahan kepemilikan kepada si pembeli. Kujual nasi sebungkus ini lawan ikam dengan harga 15.000. Berarti kan aku memindahkan kepemilikan nasi sebungkus tadi lawan si Ajis. Paham? Kemudian si Ajis, nggih, ulun terima. Kabul namanya. Apa itu kabul? Itu di dalam masih di footnote-nya. Huwa ma yadullu ala tamalluki, yaitu sesuatu yang menunjukkan atas menerima kepemilikan, dalalatan zahiratan, dengan dalil yang jelas. Kashtara itu seperti aku membeli akannya. Kashtara itu seperti aku beli. Apa itu? Kashtara itu seperti aku beli. Paham? Jako ijab. Kau misalnya bebarong, ya kalau bebarong misalnya, aku jual nasi bungkus, ya kalau lah. Misalnya nih kan bebarong, aku jual nasi bungkus, besok aja senukon. Start berapa harganya? Jako nih harganya 15.000. Kata Jako, oh anak ini tata aja, onjok. Nah Jako, nah aku jual nasi sebungkus ini lawan ikam dengan harga 15.000. Berarti ketika aku mau ucapkan itu, berarti aku menyatakan pemindahan kepemilikan sebungkus nasi tadi lawan Ajis. Belum terjadi lagi, ya Ajis, nggih, ulun terima. Berarti Ajis kata-kata nggih, ulun tukar misalnya, nggih, ulun terima. Kata-kata itu berarti Ajis itu menunjukkan Ajis itu menerima pemindahan kepemilikan untuk Ajis. Paham kah? Itu namanya kabul. Ijab dari penjual, kabul dari pembeli. Nah, di dalam jual beli yang sah itu harus ada akad yang ada ijab dan kabul. Paham kah? Bila kadada itu, maka jual belinya kada sah. Paham? Berarti hartanya yang dihasilkan harta haram. Paham kah? Paham kada? Untuk akad ini dulu. Tapi jangan berkecil hati, Ustaz, biasanya kami katakan itu belum lagi. Ini untuk pembahasan mazhab dulu, paham? Kemudian kita kembali ke asal tadi melencau sedikit karena pembahasannya harus takas itu. Kita publik tadi. Tadi kita ke footnote akdu, ada footnote. Kita paham lah udah makna daripada akad tadi, ada ijab, ada kabul. Lalu ada betakun Ustadz, biasanya kalau pian batu tukar bang kayak apa? Aku batu tukar, makasih lah, lah. Jarang ada nggih ulun tarima, nggih ulun tukar pun pian, jarang kayak itu. Memang jarang, ya Allah. Nah lalu kayak apa? Sah kada itu? Menurut madhab ada sah ya kalau karena kada ada ijab dan kabul. Nah kemudian dua di bawah, kharaja bihi, footnote catatan kakinya. Kharaja bihi, keluar dengannya akad. Al-mu'atatu, oleh mu'atah. Fa innaha, maka sesungguhnya mu'atah, la yan'akidu, tidak sah, biha dengan mu'atah, bay'un syar'iyun, oleh jual beli syar'iyun secara syariat, alal madhabi, menurut pendapat madhab Syafi'i. Mu'atah itu kayak apa garang? Mu'atah itu yang penting si penjual dan si pembeli itu rela. Mu'atah namanya, artinya ada saling kerelaan antara penjual dan pembeli. Paham? Contoh saya tadi, aku jual nasi di warung, yalah. Jual nasi macam-macam lah iwaknya. Ibu bungkus nih, tadi bungkus di saya. Lalu bungkus, nah itu nah. Nyabu bungkus sekali lah. Kemudiannya kan becir aja lah kalau ayam. Lalu aku cari ikat aja nah. Ya lah. Kayak itu aja. Ajis tang ustad je. Ustad ada ustad. Ajisnya yang paman aja.
Anu manjolhan nu nasi mana aja. Jauh kan apa kan mengiau paman. Jangan nyapian berbulan Ustaz aja kalau baju bah, besoban ya kalau ya lah. Baju cincin ganal sini batas beh gitu. Ulun kieu Ustaz. Tapi pian ini kadang kayak itu lalu kieu paman. Ah jauh kan apa paman? Maka kita kan keluarga. Ya kalau kieu paman lah. Ada aja di wadah kami ini bila bajulan apa di kieu paman ya kalau ya lah. Paman je, ulun hana nu nasi je. Ulun paman aja hendak nukar na iwaknya ayam. Ya kok ada ayam sini? Kadem mana? Tuh haguan begitu anjing. Nah, haguan begitu anjing. Ini kan haguan aja ini. Kada aja haguan begitu kada ya kok. Nah mana ayam paman je ya kok. Ini bang tamani haruan. Yang kayak ini hintalo. Ini hadangan. Ini hati. Ini hitik. Ya kalau ini hundang. Ini hadupan. Ya kalau wajah aja macam hayam atau hitik ya kalau kemudian anu kenapa apa jis kok jis ulah anu kali anu iwaknya hitik ya kalau ya lah. Nah lalu kan juga jakun najis kok bayangnya. Nah hati dulu ya lah, buka dulu hitik ada. Jangan hitik ini biasanya dagingnya tak urus pada hayam ya kalau ya lah. Kayak itulah biasanya. Lalu berapa harganya paman je? Anu ji saya cok harganya 15.000. Yang nggih ulun kok gitu je. Nah lalu joko. Nah jis joko. Nah joko anu nah nasinya nah jis nah duitnya. Nah paman duitnya je. Kayak itu nah guys. Ya lah. Atau jis nah paman duitnya. Pambil hoki joko. Kan hoki oke ya Allah. Ya kan lah hetek kan hoki ya Allah. Makasihnya hoki lah. Itu kan kadede ijab kabulnya. Kan ada lah. Kan ada kok apa namanya penyerahan kepemilikan kepada si pemilik ada lah. Kemudian ajis kadede mengucapkan nang menunjukkan inya tuh menerima kepemilikan nasi. Nah ketika aku mau unjuk nasi sebungkus, ajis mau unjuk duit 15.000, itu menunjukkan berarti kami sama-sama rela. Ah pahamlah, tanpa harus melafalkan kalimat ijab kabul. Lalu oleh Imam Nawawi sah jisidin. Karena ketika aku mau unjuk nasi, ajis mau unjuk duit, jisidin harus ada ijab dan kabul supaya memastikan bujur-bujur bahwasanya si penjual itu bujur-bujur merelakan barang itu berpindah kepemilikan kepada si pembeli. Lalu harus ada akad nang mengikat ijab nang mengikat bujur-bujur, kata-kata itu jelas, paham kah? Kalau Imam ya kalau Ustaz Bushra lah ya Bang Bom bukan dibesidin. Nah jako jako untuk duitnya nah paman jako sidin nah sidin barangnya jako makasih lah oke sidin ya Allah oke ya berarti sah dianggap mu'atah. Aku mau unjuk duit abahnya Jaina mau unjuk barang sah berarti paham lah. Hati kan masih di footnote. Wakhtaran Nawawiyu dan memilih oleh Imam Nawawi in iqadahu akan sahnya jual beli biha dengannya mu'atah fi kulli ma ya'udduhun nasu bai'an pada tiap-tiap sesuatu ya'uddu yang menganggap hu akannya sesuatu an-nasu oleh manusia bai'an akan jual beli. Nah, sesuatu yang dianggap jual beli oleh orang-orang nih maka sah dengan mu'atah ya lah. Artinya tadi cukup dengan si pembeli mau unjuk duit, mau unjuk harga, si penjual mau unjuk barang. Nah itu berarti menunjukkan sama-sama rela, berarti sudah dianggap sah sebagai jual beli, tapi bukan dengan akad, paham? Tapi dengan mu'atah. Nah berarti sah aja nang orang-orang nang berjualan tanpa akad, tapi tadi ya dengan cara serah barang dan harga ya Allah itu menunjukkan berarti sama-sama rela. Perhatikan kata-kata wakhtaran Nawawiyu. Ikhtar itu di dalam Matlabul Iqas, ikhtar itu mustalahul fikih. Ikhtar itu berarti pendapat itu pendapat pribadi Imam Nawawi, bukan pendapat menurut madhab Syafi'i. Paham? Menurut pendapat pribadi Sidin. Sidin melihat dalil bahwasanya mu'atah itu sah dari segi dalil, paham?
dalilnya kuat Sidin, tapi dari segi mazhab tetap itu kada sah. Paham? Ini hanya dari segi pendapat Imam Nawawi karena dianggap Sidin dalilnya kuat, lalu mu'attah itu sah, dan itu nang kita pakai di kehidupan sehari-hari kita. Kadeda rasanya jarang banget nang ada pakai ijab bakabul, itu jarang bener, kecuali misalnya nukat mobil nah jadi tukang jual mobil, aku jual lah mobil ini lawan ikam, aku jual lah mobil Avanza ini lawan ikam misalnya dengan harga 200 juta, nggih ulun tarima, nggih ulun tukari, atau sah berarti ijab kabul. Tapi biasanya jarang dua bang, itulah nukarkan dari ngajarnya Allah, nah duitnya aja oke ya itulah ya udah sah ya udah, berarti berlaku mu'attah. Nah itu nang banyak kita pakai lah, kan masing-masing di daerah itu ada nang misalnya imbah mau unjuk barang, kemudian si pembeli mau unjuk harga, makasih lah nggih ada kata lah langsung aja nanya mau duit ya, kalau mau unjuk duit nah duitnya lah aja selesai deh, sah. Itu disebut mu'attah. Mu'attah itu tadi lah saling rela antara kedua belah pihak. Baik misalnya si penjualnya mak ijab, jadi penjual aja, kau jual lah, kau jual lah nasi bungkus ini lawan ikam seharga 15.000 ajis, makasih lah aja. Atau berarti kan aku aja ijab kabulnya kada mu'attah juga namanya, atau ada kabul ijab kada ajis saja mang kabul, aku kada mak ijab aja ajis. Nanya kok nasinya nanya kok jadi nggih ulun tukar lah je, berarti kan ajis mangkabul, aku kada mai ijab, berarti mu'attah juga. Atau sama-sama kada melapaskan apapun, nanya kok nasinya nah duitnya makasih je, makasih kan bukan kabul yalah, berarti mu'attah. Tapi kan aku mau unjuk barang, ajis mau unjuk duit, itu sama-sama menunjukkan sama-sama rela, mu'attah namanya, paham? Nah yang berlaku di tempat kita biasanya di mana-mana itu mu'attah itu jadinya sah aja menurut Imam Nawawi. Wa ammal istijraru, sedikit balicing berarti. Dan adapun istijrar, tadi kan ada akadnya lah. Istijrar, apa istijrar? Min bayyain, daripada penjual. Wahwa, bermula dia istijrar akhdus syai'i, yaitu mengambil sesuatu syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit, min ghairi takdirin, tanpa menentukan, lissamani, bagi harga, kullamarratin, pada tiap-tiap kali, maksudnya tiap-tiap kali mengambil barang itu harganya kada tahu. Contoh misalnya kayak ini, nih. Misalnya aku tadi berdagang ya lah, berdagang sembako misalnya. Kemudian aku mau ambil barang tuh biasanya seminggu sekali kamuntai, kabusnya sesekali. Di sana seminggu sekali misalnya. Bukan seminggu sekali aku bayar. Kamuntai itu. Atau sebulan sekali aku bayar lah, seminggu sekali misalnya. Rumahku dia kamuntai misalnya lah. Di sana ada bus sesekalinya. Kemudian aku mengambil misalnya hari ini mengambil 7 kotak uyah. Sakotaknya tahu kok udah tahu harganya. Paham? 7 kotak uyah. Kayaknya esok mengambil pula aku misalnya 10 kotak gula 6 kotak. Ada kalau 10 kotak gula, tapi aku kada tahu harga per kotak tuh, kada tahu, asal ambil aja. Kemudian esoknya mengambil pulang rinso segalanya, kata harganya pas di akhir minggu, seminggu sudah nyoku bayar, itu kada sah. Kenapa yo? Karena kemungkinan ada unsur gorornya, ada unsur tipu manipu. Bisa aja kan si penjualnya harganya sakotak seano, tak tahu, cukup apa beneran nih. Karena aku kan bertahun harga istijrar namanya, mengambil, kemudian setelah beberapa saat kemudian hanya dibayari, itu kada sah. Karena ada kemungkinan unsur tipu menipunya, paham kah? Istijrar namanya itu kada sah. Kayak kita makan di warung, misalnya makan di warung, paman, langsung, pokoknya apa? Sate paman je, 10 je, 10 ya kalau. Dah tuh pulang, lihat pula ada ayam pula, ayam panggang, mana ayam panggang itu sahempel bahasa kita, ambil sahempel pula.
ada batakan harganya. Kemudian minumnya es teh, akan pulang ya Allah, aku ini kan berjualan ya Allah ya lah, ada berpulang mau tadi. Kemudian ada pulang korupok, ambil pulang, ada batakan pulang ya lah. Sudah habis makan, hanya bayar dikalkulasi. Ya kok jumlah ikan makan tadi 350.000, tak kaju-kaju seajis ya Allah. 50.000, mampu beli 50.000, iyalah. Kan pasarannya biasanya ya kalau sop itu 10.000, sate 10.000 misalnya, sate misalnya selawi, 10 buting 15.000 misalnya, berarti selawi deh. ST 3.000, kemudian ayam sahimpil 10.000, berarti anggap 40.000 lah kok dah. Artinya tuh duit 50.000 hati seandainya cukup aja ya lah. Tapi karena ajis tadi nukar ya lah. Fabatilun qat'an, maka hukumnya batal secara pasti. Artinya kadada perbedaan ulama. Hukum istijrar itu kada sah dalam jual beli. Fa in qaddira kadzalika, maka jika ditentukan akan harga kadzalika seperti demikian itu. Maksudnya kayak ini, bujur ya, si Ajis ini mengambil misalnya mengambil per misalnya tadi, aku tadi kan mengambil wadah bos tadilah barang, seminggu sekali bayar. Tapi jadi bos harganya itu kita karena sesuai harga pasaran. Bila ikan bayar di akhir berarti minggu itu berapa harga nang misalnya uyah seapa, gula seapa, harga pasaran aja. Berarti kan ada ketentuan harga itu kada termasuk istijrar berarti. Walaupun ambilnya bahasa kita tuh kada sebagai langsung bagi matan, tapi karena setelah beberapa hari dibayar, tapi kan kita tahu harganya, paham? Harga disepakati dengan si penjual tadi. Oh jadi bos kita harga pasarannya berapa? Ada begitu kada termasuk istijrar, itu sah. Au kana miqdaruhu makluman, atau adalah kadarnya harga makluman diketahui lil akidaini bagi kedua berakad, maksudnya si penjual dan pembeli, bi'tibaril adati dengan tolak ukur kebiasaan, fi bai'i mislihi pada jual beli seumpamanya, wa kana bila aqdin dan adalah dia tanpa akad. Atau tadi apa harganya, aku tuh kan debatakon harganya, tapi kalau betul tukar wadah sidin itu biasanya harga kebiasaan orang apa ya teh harga pasaran ya lah. Atau memang misalnya aku hendak mengambil, setiap aku hendak mengambil itu batakon, paman berapa harganya sakotak ini, padahal aku belagenan tapi aku tetap batakon bila hendak mengambil barang berapa paman harganya nih ya paman seano, belarang ka paman ih naik pada dahulu tuh kan tahu harganya lah. Atau misalnya aku tuh kada batakon, tapi memang biasanya kalau aku nukar wadah sidin itu dengan harga pasaran, berapa harga pasarannya, paham kah? Itu kada termasuk istijrar, walaupun mengambilnya tadi bagi gematan bahasa kita. Wa kana bila aqdin dan adalah dia tanpa akad, kada berakad pulang. Ya tadi kada berakad tadi kan berarti kada ada ijab, kada ada kabul, atau ijab ada kabul kada ada, atau kabul ada ijab kada ada, atau sama sekali kada ada ijab kada ada kabul. Fafihi, maka padanya istijrar khilaful mu'atati, maksudnya tuh hukumnya diperselisihkan seperti mu'atah dan istijrar lah ini nang tadi yang fa in qudira kadzalika tadi. Kalau istijrar ada sah, ini maksudnya harganya tahu atau harganya tadi menurut kebiasaan di sana harga pasaran. Nah itu kalau tanpa akad juga kejadiannya sama, hukumnya dipersilihkan seperti mu'atah. Artinya ada yang Imam Nawawi sah, ada yang menurut madhab itu kada sah. Kan bila akdin berarti sama aja dengan mu'atah, tapi kan mengambilnya tadi berangsur-angsur ya Allah. Kalau mu'atah itu jual beli biasa aja, barang ada, harga ada, tapi hanya kada berakad. Kalau ini ialah mengambil barangnya berangsur-angsur, karena kemudian setelah beberapa waktu hanya dibayari, tapi bayarnya kada berakad pulang. Hukumnya seperti mu'atah, artinya diperselisihkan ya Allah. Tapi kan Nawawi itu tetap sah. Wa yajri, dan berlaku khilafuha oleh khilafnya mu'atah
fi sairil uqudi, pada semua akad-akad, al maliyati, akad-akad yang terkait dengan harta. Bukan hanya jual beli mu'atah tadi. Mu'atah tadi berlaku bukan hanya jual beli, artinya kesahannya mu'atah itu bukan hanya berlaku pada jual beli. Sahkah kadakah dijual beli itu? Kan tadi khilaf lah. Nah, khilaf itu bukan hanya dijual beli, tapi di akad-akad lain seperti kal ijarati, seperti siwa menyewa. Ijarah itu artinya siwa menyewa. Kan siwa menyewa itu karena syaratnya harus ada dua akad, ijab dan kabul. Paham? Sewa menyewa itu kan karena kan orang nang menyewa itu hanya mengambil manfaat daripada barang nang disiwakan oleh orang nang menyewakan dengan waktu tertentu. Misalnya aku beli rumah, Ajis menyewa rumah pada aku. Jako, ini nak akadnya nih, nak ijab dan kabul. Nah, Ajis Jako, ku siwakan rumahku ini lawan ikam dengan harga 10 juta untuk 1 tahun. Itu ijab dari aku. Oh, jadi enggih ulun terima, ijab kabul berarti. Berarti itu ijab kabul. Tapi ada yang mu'atah juga. Nah, ini nang hukumnya diperselisihkan. Jako tulisannya disewakan untuk 1 tahun 10 juta. Lalu Ajis mancet, Ustaz, rumah itu masih disewakan kah? Kada ada nang menyewa lagi. Jako belum. Lalu Ajis datang, Ustaz, ulun hendak menyewa rumah pian tuh nang selama 1 tahun 10 juta. Jadi ya kok kawalah, ini kawal aja kok. Kata Ajis untuk duit 10 juta. Nah, aku bernama Ajis menyewa rumah Ustaz yang di alamatnya di selama 1 tahun dengan harga sewa 10 juta. Tapi kan akadnya tadi, nah kok kau kunci, Ajis mau 10 juta, kan gak ada ijab kabul. Berarti itu berlaku mu'atah. Imam Nawawi sah, paham? Warrahni, rahan mulang. Rahan itu gadai. Kalau bahasa kita tuh apa? Menyandakan. Ya, kalau menyandakan. Rahan itu ada ijab ada kabulnya juga. Misalnya Ajis kada berduit lah, aku ini membuka pegadaian. Ulun hendak menggadaikan kendaraan pariu ulun. Ulun berhutang lawan pian 10 juta. Dan jaminannya kendaraan pariu ulun nih nah. Kan ijab kabulnya ada seharusnya itu. Nah, Jako, aku hutangi atau Jajis atau Jako, aku hutangi ikam jisaina 10 juta dengan jaminan kendaraan pariu ini. Ijab berarti dari aku. Kan aku yang sebagai nang penggadaian. Ajis nang kabul, Jajis inggih ulun terima. Berarti ijab kabul. Berarti sah itu ya lah. Itu kan kada ada selisih sahnya ya Allah. Tapi kalau mu'atah kayak ini, biasanya pegadaian ya Allah, Ajis datang, Ustaz, kalau lah hutang 10 juta, ini ada jaminan Ustaz kendaraan pariu ulun nih nah. Ya kok bisa ya kok. Natat je. Kuncinya tak naje. Ini kendaraannya tak naje. Nah, jauh 10 juta unjuk najis. Selesai ya lah. Berarti mu'atah tuh sah kata Imam Nawawi. Kan biasanya kita nang berlaku itu tuh begadai kah? Nah, kita kan begadai itu kada boleh memakai barang gadaian tuh kada boleh. Barang sandaan itu kada boleh dipakai. Kan biasanya orang menyandakan paumaan, itu paumaan tuh kada boleh dipakai. Bila nak pakai harus berizin daripada orang nang menyandakan. Itu kan sebagai jaminan aja. Bahasa kita tuh menyandakan tuh nak kada boleh dipakai kecuali memang adat di sana sudah. Pokoknya bila yang namanya disandakan tuh si orang namanya nyandakan tuh membolehkan memakai. Kalau memang adat di situ ya ada apa-apa. Tahu bergadaan misalnya, itu kan ada masalah. Tapi tetap harus bagusnya tuh berizinnya lah. Paham kah? Berarti di rahan tadi kada ada akad. Tapi kan dengan adanya aku mau unjuk 10 juta wadah Ajis, kemudian Ajis mau unjuk kendaraan lawan kunci. Nah, Ustaz kuncinya. Berarti itu sudah menunjukkan kerelaan dua belah pihak. Atau wal hibati, hibah pulang. Hibah itu memberi itu ada akadnya juga. Najis kuberiakan kitabnya lawan ikam. Jajis inggih tak terima
berarti itu ijab kabul. Berarti aku mah ijab najis ku beri akan tuh kita hibah beri akan lah, ku beri akan kitab ini nikam nggih tak terima, berarti ajis kabul. Jako ini ben aku kitab najis aku bisa nikam kitab nih najis aku ya ajis nggih tak itu kan kada ijab dari aku, kada kabul dari ajis cara inggih teh on terima kitab ini berarti kabul. Aku najis aku kitab Allah dia ambil ajis makasih tat je. Nah kada ijab kada kabul, tapi itu berlaku hukum mu'atah. Sah kada? Sah ibahnya yalah. Kemudian ke atas muawadatin. Muawadah. Apa itu muawadah? Tukar menukar, yalah, berarti antara kedua belah pihak menyerahkan sesuatu. Paham? 3 kharaja biha, kodoknya keluar dengannya muawadah, al hibatu ul hibah. Hibah ada termasuk, kenapa yuk? Karena hibah itu hanya dari sebelah pihak orang yang memberi, sedangkan orang yang menerima kadada menyerahkan apapun. Nah, ajis aku berikan kitab nikam kita belum terima, ajis menyerahkan apa? Kadada, berarti itu kada muawadah, dan itu berarti kada kawa disebut akad jual beli, kada kawa karena kada muawadah. Hibah berarti keluar daripada jual beli. Maliyatin, yang tukar menukar itu berupa harta pulang. Kharaja biha, keluar dengannya harta, kedua dengannya maliyah. An nikahu, oleh nikah. Misalnya aku nikah dengan siapa kalah najako, kan aku mau unjuk harta lah najako sebagai mahar nih najako maharnya yalah, sedangkan bebinian aku nikahi mau unjuk kemaluan lah kok yalah, tapi kemaluan itu bukan harta, aku itu hanya apa namanya hak untuk diperbolehkan berjimak, bukan harta itu. Kalau harta kan bisa dimiliki, kalau dimiliki kan bisa dijual. Pernah lah ikan lebih jual di Shopee lah, adalah jual apam, adalah jual apam lah, adalah kan dia ada jual apam lah, ada yang di pasar yang leh apa mah ya apa je apamnya ya apa yang ya kalau Rajes menyerahkan apam jalan kok menyerahkan kemaluan jalan kok lah, hanya hak pakai untuk jimak. Aku kan mau unjuk mahar upah harta, tapi bebinian nangku nikahi mau unjuk bahasa itu kemaluannya diperbolehkan untuk menjimak, itu jalan lah. Kalau misalnya itu barang, dianggap barang, kemudian aku memiliki barang, berarti kan kawan dijual belikan ya kalau karena barang kok, dan ini tadi bukan berpindah kepemilikan, ada karena hak untuk jimak aja itu, jakanya berpindah kepemilikan ya tadi ya. Kalau buktinya di Shopee itu berkaitan barang ada, kecuali apa ada ya. Kalau yalah karena hak untuk jimak aja bang yalah, paham? Jakanya kalau dimiliki mungkin ada jual apam apa namanya apa aja pam surabi kan ya. Kalau Jokowi jual apa misalnya nih jurang paman gambarnya mana apamnya, masa berjual kan tidak apamnya, lalu kok gambar bisa dibotoleh adalah kadeda. Kalau di Shopee ada jual apam lah, apamna asli, paham? Apa becocok adalah kadeda. Kalau ya lah berarti nikah itu kada termasuk jual beli, paham? Makanya perhatikan
Kenapa di bab muamalat ini yang didahulukan adalah bai'un, jual beli? Kenapa? Karena setiap pembahasan yang berikutnya, transaksi ijarah, sewa menyewa, rahan, gadai, hibah, itu semuanya akan kembali kepada jual beli. Ya kalau itu deh, bab nikah, oh tidak termasuk jual beli. Oh syaratnya nikah apa? Ada ijab kabul, seperti jual beli. Paham kah? Lalu paham lu di bab jual beli ini, nah paham? Berarti nikah kada termasuk transaksi jual beli karena nang disebut kemaluan itu bukan bersifat harta. Paham kah? Ya kalau ada tak? Kemudian tufidu, memberi faidah atau memberi manfaat. Panasnya. Pasang lagi pasna. Aneh kan lah, ada putus sekali dah aneh. Tanda gelap. Tanda yang buki yang. Sama seorang. Siapa lagi pas di sana lagi pas. Iya saya. Pas anu. Siapa kamu kan? Ini tak ada pulang kalau nulis. Nya boleh apa kata beli jeung. Saurang mana orang berdahulu. Kemudian tufidu, memberi faidah, milka ainin, akan memindah kepemilikan barang, au manfaatin, atapnya ke ainin, tufidu milka manfaatin, atau memberikan faidah ke pemindahan kepemilikan manfaat, alat ta'bidi, untuk selama-lamanya. Barang atau manfaat itu berpindah kepemilikannya kepada orang lain untuk selama-lamanya, berarti tidak dengannya tufidu milka ainin au manfaatin alat ta'bid ma'a qaidi alat ta'bidi, beserta ikatan alat ta'bid. Nah, haruan hitik tadi ada posna. Tufidu milka ainin au manfaatin alat ta'bid. Perhatikan, memberi faedah pemindahan kepemilikan barang atau memberi faedah pemindahan kepemilikan manfaat alat ta'bid untuk selama-lamanya. Barang itu berpindah kepada pihak lain atau manfaat itu berpindah kepada pihak lain setelah terjadinya akad ala ta'bidi, untuk selama-lamanya, artinya kadada terikat dengan waktu. Paham? Lalu tadi kharaja biha ma'a qaidi alat ta'bid. Nah, karena kata-kata ini, perhatikan, kata-kata tufidu manfaatin atau ainin tadi itu diikat dengan selama-lamanya. Paham? Keluar dengan ikatan itu al-ijaratu, oleh siwa menyewa. Siwa menyewa itu, perhatikan, siwa menyewa itu orang nang menyewa itu hanya mengambil manfaat dari barang, dan itu terikat dengan waktu.
Contoh misalnya Ajis tadi, Ajis menyewa, aku menyewakan rumah. Lalu Najis Jako, kusiwa akan rumah ini selama 1 tahun dengan harga 10 juta. Apakah Ajis memiliki barangnya? Ajis hanya memiliki manfaat daripada rumah itu selama 1 tahun. Paham? Nah, keluar dengan kait alat takbid ini ijarah. Karena ijarah itu ada keterikatan dengan waktu. Paham? Siwa menyewa itu kan ada terikat dengan waktu. Kalau tidak terikat dengan waktu, berarti karena termasuk jual beli. Paham? Kemudian yang nomor 6 tadi kan alat takbid, memindahkan kepemilikan barang atau manfaat untuk selama-lamanya. Perhatikan yang nomor di sini nomor 6 di anutul di kitab sini nomor berapa? Alat takbid. Nomor 12 lah. Kitab sini 12, kitab Nenggana sini nomor 6. Perhatikan. Mana tadi? Nomor 6. Kama fi bai'i haqqil mamarri, sebagaimana dalam jual beli hak untuk liwat. Aku bisi kabun di sini. Kabun Ajis di sini. Ini batasan tanah. Ajis. Di sini jalan, sini sungai, sungai dalam, banyak buayanya, buaya-buaya kecil lah. Ini jalan, sini kabun Ajis, belakang sini banyak. Ajis kadakawa ke sini kecuali lewat sini. Lalu Ajis datang, Ustaz, ulun Ustaznya nah, ngalih anak lewat ke sini kecuali jalan sini. Jako boleh kamu jalan sini. Ikam jago, wah ikam harga ini lewat sini nih 2 juta ikam kawas selama-lamanya lewat sini. Tapi Ajis ini kan memiliki tanahnya ada, tapi hanya hak untuk lewat sini ke sini. Paham? Dan itu kada terikat dengan waktu selama-lamanya. Berarti Ajis hanya nukari manfaat daripada tanah tadi supaya kawaliwat. Nah, itu termasuk namanya baik dua, walaupun tidak berupa barang yang dimiliki, tapi manfaat, tapi alat takbid untuk selama-lamanya. Apa kayak ini kalah? Itu bahaya bujugan nih tuh. Bahaya deket tuh nah, bahaya deket nah. Nah, ini bisa nang matanya itu matanya nah. Dikit-dikit matanya ya Allah terkijip. Paham lah? Paham? Ada tanyakan tentang bahaya dikit? Paham lah? Itu berarti Ajis tadi manukari manfaat itu untuk selama-lamanya, manfaat untuk lewat di sini. Nah, paham? Atau yang berikutnya wawad'il akhsyabi 'alal jidari kama fi wad'il akhsyabi 'alal jidari, seperti meletakkan kayu di atas dinding. Ada beli juga kan mikirkan seorang apa kayu di dinding. Pelan-pelan anak alin dong. Majis. Ini dindingnya, majis ini dindingnya. Kemudian di situ lalu aku jangan sebagai taan ini dunia ini akan sirna ya Allah, ngapa juga rumah bahagia ya Allah, ya lah sirna juga, hancur juga akhirnya, karena semakin banyak barang yang aku miliki semakin banyak hutang juga banyak. Lalu Ajis kan Ajis mengikut Ajis Jako. Tadi kan Ajis melewati kabun lah Jako. Aku kan najak rumah sini ya Allah. Jako nah. Kayaknya malah pahya aku nagai. Dihisap banyak ya Allah. Jis Jako kayaknya aja nah. Aku Jako 4 maandak. Sini kayu sini nah. Sagan maulah atap rumah.
Jadinya kenapa kalau dinding lagi? Dindingnya 4 ajis. Ya Allah. Kalau ajis, dinding kita bersampok rumah tuh nah. Ini kan sama dinding kemana? Ya Allah. Ya Allah. Ya kok jisai. Dunianya akan sih kita teh bujo-bujo teh pagugan mah ya Allah. Ah iya. Kalau jisai jauh nah, jauh. Aku 4 maandak kayu di sini nah, di sini nah. Sagan maulah atap rumah di sini. Ya Allah. Jadinya aku kan kada berdinding lagi, ya Allah. Ji ajis enggih teh. Nah, yampang kok. Nah, juga. Banyak pokoknya ajis. Pian gen tatai ji ulun hendak lalu ini juga. Nah, ya Pak. Jangan berapa ajis? 2 juta pas beli modal dari ya lah. Lalu kan nak bayar 2 juta. Tuh kayak ini. Aku ada dinding lagi. Dinding ini aku 4 Jadi kan manfaat dari dinding ajisnya aku tuh kari. Paham lah. Berarti aku 4 ajis. Nah, ini selama-lamanya ajis kenapa menguntung ini? Soalnya bila menguntung ini sama berarti menghilangkan manfaatnya. Dindingnya besar tuh. Paham? Daripada kan mulai dinding misalnya 10 juta, yalah, baik bayar 2 juta lunas. Aku tadi lawan nang, ya Allah. Paham kan? Tapi selama-lamanya. Wahakil binai dan jual beli hak bangunan ala sathi di atas atap. Di atas atap ya Allah. Ini sudah ada bisa rumah lah udah di satu tempat. Kemudian ada di kota metropolitan pulang ya kalau aku boleh rumah di sana. Ya Allah. Kayaknya kan bahagiaan rumah nih. Lalu jadi betakun, Ustaz, pindah kan tapi ada di rumah kalau dia terlihat lagi. Oh, jago aku bisa di rumah di sana ada. Rumah tuh metropolitan lalu tanah tuh larang. Dan misalnya aku tuh di perumahan tuh hibak beritaan. Ini hibak nah rumah nah beritaan. Ya Allah. Lalu kayak pada sana rame aja kok nyisai aja orang berdagang rame, pengajian sesat ada, pengajian nang ada sesat ada. Pokoknya kami tuh Bang. Jadi sih lalu Ajis melihat ke sana. Wah, sebut juga kan Ustaz aja. Lalu melihat mak hibak lalu rumah deh. Bilang kada kau lagi banyak rumah deh. Jalan sempit lagi digang-gang itu nah. Kayak tapi aja karena Ajis di patahan Ustaz. Kayaknya teteh. Ulun teteh tertarik pak anak bola rumah dia sini. Tapi teteh kan dijual tanah, ada berjual tanah larang banget. Lalu ulun teteh nah hendak maulah rumah di atas bangunan pian, di atas atap rumah pian. Ya Allah ya. Di rumah ada pian. Ya Allah. Sini kan hibak. Sini ada jalan. Ada sini jual tanah, harganya 200 kali lipat. Ya Allah. Kakak di mana alang ya Allah ya Allah. Abah kenapa nggak ikut? Lalu jajis anu ceritanya nah ulun hendak boleh rumah di atas rumah pian, di atas atap pian. Kayaknya tuh kuat aja Bang. Oh, Joko kuat dong. Lalu Joko lah ada apa Joko? Tapi Lamburan. ini pulang. Berapa tadi? 30 juta. Soalnya kan tanah larang. Ikam Joko pilih nah, menukar tanah ini harganya samite 3 juta. Itu 3 juta nih. Kemurahan leh. Samite 20 juta. Di larang ya kalau di perkotaan misalnya. Samite 30 juta, ikam Joko nukar paling sedikit ikam Joko nukar nah 30 meter. Bapak 3 kali 20 berapa? 660 leh. 600 juta berarti 20 juta samite. Ya kalau ikam pilih mana? Ikam 30 juta kan 600 juta kah? Mana lagi? Arkanul bai'i, rokon jual beli. Lawas ke ini. Ada tanyakan dulu. Hanya beberapa puting itu saja deh. Dikit lagi rokon jual beli kali banyak lah deh. Yang ada lanjut dulu. Kayaknya lanjut mah jelas aja tuh lah. Arkanul bai'i salah satu, makanya ngaji buju-buju apa ini kelapahan lah. Yang mengganti zaman rokon jual beli salah satu yaitu 3 orangnya guring orangnya akidani 2 orang yang berakad. Kalau dihitung-hitung rokon jual beli ini kalau dirincikan jadinya 6 ya. Ini kalau secara umumnya akidani 2 orang yang berakad wahuma al-bai'u wal mushtari, yaitu penjual dan pembeli.
Nyata ada kayak apa? Ada nang menjual, ada nang bertukar ya, Pak. Nah, pernah dijual, pernah ditukar. Wa maqudun alaihi. Maqud itu apa gerang? Wa huwas samanu wal musmanu. Barang harga dan barang. Harus ada nang diperjualbelikan dan harus ada harga nang diserahkan untuk barang. Alah, ada penjual, ada pembeli, itu berarti akidan. Kemudian maqud alaihnya apa? Maqud alaihnya ada harga, ada barang. Perhatikan kita secara umum kan harga itu diserahkan oleh si pembeli, barang itu diserahkan oleh penjual. Ya kalau perhatikan, kayak apa kita membedakan antara harga dan barang? Kan kita pernah dulu mendengar kisah orang barter. Barter itu kan sama-sama dianggap tuh sama-sama barang. Padahal di sana ada barang, ada harga. Karena tadi kan yang jual beli tadi, maqud tadi harus ada saman, harus ada musman, ada harga, ada barang. Tapi kan wujudnya sama-sama barang. Lalu di mana kita menentukan yang mana barang, mana harga? Tuh, perhatikan. Ilmu satu footnote-nya yang kita kenal al-farqu. Bermula farqu. Farqu itu berdiri di urutan salah satu. Bila ada patah tulang aja udah pada tukang urut farqu namanya meninggal deh, digantian di sini siapa namanya? Siapa? Tidak bio meninggal deh. Alimin. Nah, alimin tuh ading daripada pautan farqu. Tuh ini dihapus tuh. Rasanya ujang ya lah. Al farqu bainahuma, bermula farqu antara keduanya, berarti farqu dan alimin ya Allah. Bermula perbedaan antara keduanya, kedua musman dan saman. Idza kana, apabila adalah keduanya naqdaini, yaitu keduanya uang. Naqad nih dinar dan dirham. Kenapa disebut dinar dan dirham? Karena dahulu itu jual beli itu harga itu hanya menggunakan duit, itu menggunakan dinar dan dirham, emas dan perak. Lalu nakad, tapi wah ini kan sudah menggunakan uang kertas, uang logam segalanya. Maka nakad ini bisa disebut dengan duit atau uang. Keduanya nakad misalnya, atau arada ini, atau keduanya barang, berupa barang. Lalu nang mana nang harga, nang mana nang barang. Ya kalau kan ada bahari orang-orang misalnya nukar pisang, amat ini habis baterai kan apakah? Ada penjual. Nah, penjual pisang. Ya kalau jual pisang, pembeli membawa 2 biji apel. Ya. Nah, lalu nang mana disebut saman harga, mana disebut musman barang. Ya lo bom. Itu kan ada nang mana musman, mana saman. Sama-sama pada barang. Bertukar barang ya kalau ya lah. Lalu kita menentukan mana harga, mana barang, karena wujudnya sama-sama pada barang. Ya kalau pisang barang, 2 biji apel barang ya kalau. Nah, lalu caranya annas samana, bahwasanya saman atau harga tuh habar daripada al-farqu ma dakhalathul ba'u, yaitu sesuatu yang masuk atasnya sesuatu oleh bahapel. Berdua biji apel itu kah? Misalnya aku menjual pisang, berarti bila masuk 2 biji apel, berarti itulah harga lah. Itulah. Apalagi milik kita perhatikan caranya, perhatikan. Masuk ini perhatikan. Batu huruf jar, berarti tulisannya apa aja? Bi. Makna bi itu apa? Dengan. Perhatikan misalnya kada beli mau itu. Bi'tuka hadza sauba. Tanya hadzal baita. Hadzal baita
bihadhihi sayyarati Innova. Innova tahun 2023. Perhatikan. Rumah wujudnya ain barang. Mobil Innova wujudnya barang. Lalu mana nang barang, mana nang disebut saman, harga, musman, barang. Perhatikan tadi, saman, jadi itu. Anna samana ma dakhalathul ba'u, saman, harga sesuatu yang dimasuki akannya itu sesuatu oleh ba. Kata-kata sesudah ba huruf jar itu dianggap sebagai saman. Berarti nang kebalikannya sebelumnya disebut musman atau barang. Berarti be tuka jako, jis jako. Kujual ini rumah lawan ikam dengan mobil Innova ini nah tahun 2023, yang mana saman mana musman? Berarti mana nih? Berarti ini saman. Ini bi dengan, paham lah. Kata-kata sesudah dengan itu saman. Berarti nang sebelumnya berarti ini nang disebut barang, ini disebut harga, walaupun wujudnya secara realnya itu sama-sama barang, paham? Tapi harus ada, kita harus menentukan mana barang, mana harga, paham kah? Itu karena ada, kenapa kadang kita tuh harus tahu mana barang, mana harga. Kalau kita kan misalnya, seandainya kada tahunya udah balakolah, ya kalau udah balakol, tapi kayaknya ada suatu kasus nang itu karena kalau kita kada tahu saman, kada tahu musman, itu karena bisa kada sah jual belinya, paham? Paham oleh nih. Sesudah kata dengan misalnya lah, kau jual jisainah nasi sabungkus ini lawan ikam dengan 2 biji apel. Nah berarti kan mana nang saman mana? 2 biji apel. Karena kan sesudah kata dengan tadi, paham? Itu namanya saman, harga. Yang nasi sabungkus tadi disebut musman, barangnya. Mana tadi? Oh, sebentar lagi. Fa in kana ahaduhuma naqdan, maka jika adalah salah satu dari keduanya nakdan, yaitu nakat berupa uang, wal akharu ghairahu, wal akharu tu atap ka'adhuma, dan adalah yang lain ghairahu, yaitu selainnya nakat. Nah berarti kalau satu disebut nakat atau tadi harga, ya Allah nakat itu kan saman, berarti nang satunya disebut musman. Berarti kan kata-kata sesudah bi tadi disebut harga atau saman, berarti otomatis nang sebelumnya disebut musman atau barang, sekalipun bentuk realnya kan sama-sama barang. Perhatikan. Wa faidatuhu, faidahnya kita mengetahui perbedaan antara saman musman itu apa gerang? Annas samana, bahwasanya harga, yajuzul i'tiyadu anhu, yaitu boleh oleh mengganti anhu daripadanya saman. Bi khilafil musmani, berbeda dengan musman, berbeda dengan barang. Nah nih, larangannya mengganti saman, larangannya mengganti musman. Kalau saman boleh diganti. Contoh kayak ini, perhatikan. Yang tadi yes, ku jual rumahku lawan ikam sebesar 200 juta rupiah, sebesar 200 juta rupiah. Aku jual rumahku lawan ikam dengan harga 200 juta rupiah. Berarti mana saman, mana musman? Baik, paham? Tahu bahasa Arab aja nah. Bi'tuka hadzal baita, bi'tuki binian, bi'tuki hadzal baita
bi mi'ati dinarin. Jis nyoko. Ini ku jual rumahku ini lawan ikam dengan 100 dinar. Dinar itu emas, yalah 100 dinar. Kabil tuh jajis aku terima. Rumahnya tuh belum duitnya belum diatar ajis, paham lah. Rumahnya misalnya ponjok kunci jis jauh nah aku jual rumah ini lawan ikam dengan harga 100 dinar, yalah. Setelah beberapa saat, Ustaz anu ajis ini pun Ustaz anu Ustaz aku lah Ustaz 100 dinar harga tadi ulun ganti lawan 3 buah mobil Innova tahun 2023, paham? Dengan mobil Innova 3 buah Innova tahun 2023, berarti nang diganti mana itu saman kah musman kah? Saman, perhatikan ini musman harga ini barang. Jadi sudah bakat lah kulah. Jis aku jual lah rumahku ini lawan ikam 100 dinar. Ya kalau duitnya belum dijuk ajis, ya lah. Lalu ajis setelah itu Ustaz, aku lah Ustaz lah. Anu nang ulun nang duit 100 dinar itu lawan mobil aja 3 buah. Jadinya ulun no kali ampun pian tadi lawan mobil Innova 3 buah tahun 2023. Jako jako pada apa aja saya joko aku sah jual belinya. Karena saman boleh diganti. Paham? Artinya akadnya kada usah biasa. Paham kah? Akadnya kada usah biasa. Terus bakat aku lah bi'tuki hadzal bait bi mi'ati dinar. Jis ku jual ini rumah lawan ikam dengan harga 100 dinar. Lah beberapa saat Ustaz, hakun lah Ustaz. Anu aja Ustaz tayna duit tadi kada jadi. Ulun manu kali tadi lawan mobil Innova 3 buting. Soalnya kada pakai tadi ada mobil Innova 3 buting tahun 2023. Jako oke jis saya jako. Aku naik. Berarti kan sudah mobilnya di atas, berarti memang terjadi sudah jual beli. Karena kalau saman tadi boleh diganti walaupun sama-sama berupa barang, nggak paham. Tapi kebalikannya, yes, kau jual rumah ini lawan ikam dengan harga 100 dinar. Berarti beberapa saat kan sebelum beberapa saat jako anu jis saya rumah tadi kada jadi lagi lah jako ganti lawan rumah sebutingnya aja. Memang aku ini kan misalnya pengusaha jual rumah ya, kalau ada jadi jis lah jako anu jis saya jako di padunya rumah tadi anu longsor, jadinya padunya tuh rusak. Ikam hakun lagi jako tuh rumah nang sebelahnya tuh ukurannya sama, warnanya sama, luasnya sama, lebarnya sama, tingginya sama, persis. Karena memang aku jual rumah di perumahan ya, kalau jadi enggih teteh aku naik teteh aja. Nah kalau ajis mahakun nih itu kada terjadi belum jual beli, karena dianggap pada sah. Bila hendak terjadi jual beli, batalkan akad pertama tadi, akad kedua pembiasa. Nah jako ajis ku jual rumah ini lawan ikam dengan harga 100 dinar, karena kan nang diganti tadi musman, karena ada larangan Nabi mengganti musman. Kalau saman Nabi kada pernah mau ucapi larangan untuk mengganti saman, paham kah? Lalu ini supaya kita tuh apa faedah kita membedakan antara saman dan musman. Kalau kita kada tahu saman dan musman, lalu kayaknya ya kalau jago anu jisnya jago nah aku nah jagis deh aku datang aja nah rumah itu bayang deh sama aja. Lalu aku kada bakat lagi, berarti itu kada sah berarti. Artinya batal akan akad pertama, kemudian lanjut pulang akad yang kedua nah hanyar. Kalau yang pertama tadi kan yang sama nang diganti tadi, itu ketika aku jako jirajis ini jako setuju bisa ada apa ya aku itu kan tahu saja deh akadnya sudah dianggap sah karena nang diganti tadi saman, karena Nabi kada pernah melarang mengganti saman. Larangan Nabi itu mengganti musman. Wasigatun dan sigat wahya al ijabu wal qabulu, ijab dan kabul. Tahu ijab telah udah kabul sudah tahu. Nah ini rokon di dalam jual beli itu 3 aja.
Ada penjual, ada pembeli, kemudian saman sebagai harga, musman sebagai barang, kemudian sigat ijab kabul. Ada ketiganya? Ada ketiganya? Salah? Belum. Karena ada pulang syurutul akidah ini, syarat daripada orang yang berakad pulang. Bisa karena nama nuka gak sah ada. Apa kalus? Saya kalus sebaha apa kalus? Omong itu ha, ya Allah ya Allah. Tapi nya sudah nang. Udah sini dulu. Ada udah. Ada udah.